Hai, perkenalkan saya Priska Galatia. Saya adalah mahasiswa BINUS jurusan Manajemen dengan NIM 2101667084. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Metaverse. Apa itu Metaverse? Metaverse adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, dan aplikasi smartphone atau perangkat lainnya. Metaverse merupakan ruang di mana seseorang dapat terlibat di dalamnya dengan menggunakan media bantuan atau bisa dibilang seperti universe digital. Karena di dalamnya pengguna bisa bersosialisasi, berbelanja, bermain game, atau bahkan berinteraksi dengan rekan kerja dalam ruang virtual. Sejarah dari Metaverse. Metaverse ini ramai diperbincangkan sejak tahun 2021 lalu dan menjadi populer karena pemilik Facebook resmi akan mengembangkan di dunia tersebut. Padahal kenyataannya konsep Metaverse ini sudah lama. Berikut ini sejarah singkat dari Metaverse. Pada tahun 1992, istilah Metaverse ini pertama kali muncul di salah satu novel karya Neil Stephenson, yaitu Snow Crash. Di dalam novel ini mengisahkan bahwa manusia sebagai avatar yang bisa berinteraksi dengan avatar lainnya dalam ruang virtual 3 dimensi, yang merupakan metafora dari dunia nyata. Bahkan di novel ini juga metaverse digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan ruang virtual 3D tersebut. Dan pada tahun 2006, Roblox tercipta. Untuk menggambarkan dunia metaverse ini, kita bisa melihat di salah satu platform games online bernama Roblox. Game ini diperkenalkan pada tahun 2006. Nah, di dalam game ini, para gamers bisa menciptakan dan membagikan dunia game buatan mereka sendiri kepada gamers lain. Dan pada tahun 2009, hadirnya Bitcoin. Fakta Bitcoin menjadi salah satu mata uang kripto dan blockchain yang pertama kali ada di dunia. Mata uang kripto ini pun nantinya akan menjadi salah satu bagian dari Metaverse. Karena untuk pengguna yang ingin bertransaksi dalam Metaverse, untuk melakukan pembelian avatar, tanah, bangunan, dan lain sebagainya dengan menggunakan mata uang kripto. Dan pada tahun 2021, terdapat 2 perusahaan teknologi raksasa dunia yang menyatakan untuk mengembangkan dunia Metaverse. Microsoft mengeluarkan sebuah platform yang didesain untuk kolaborasi virtual di beberapa perangkat. Adapun platform tersebut bernama Mesh. Lalu ada Facebook yang secara resmi mengganti nama induk perusahaan menjadi Meta, karena mereka berencana untuk fokus pada pengembangan Metaverse. Tujuan dari Metaverse. Metaverse memungkinkan orang untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak dapat mereka kunjungi secara fisik, menggunakan kekuatan gabungan teknologi Metaverse, augmented reality, dan virtual reality. Dunia virtual yang terus dikembangkan dan memberikan pengalaman pandangan orang pertama kepada pengguna. Berbagai pengalaman lain bisa diambil di pengguna ketika berada dalam Metaverse. Pengguna pun selanjutnya akan dapat menggunakan fitur teleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman lain. Salah satunya kita bisa menikmati nonton konser secara virtual dan bentuknya hampir mirip menyaksikan konser secara live. Selain itu juga kita dapat membeli karya seni atau fashion. Aktivitas ini dapat dijalankan di Metaverse, yaitu melihat-lihat dan membeli karya seni atau fashion dalam bentuk NFT. Selain itu juga kita dapat bekerja. Meta atau Facebook sudah memperkenalkan aplikasi meeting untuk Metaverse yang dinamakan Horizon Worksroom.
Perangkat lunak ini pun dapat difungsikan menggunakan alat IR atau VR agar karyawan dapat merasakan bagaimana berada dalam kantor sebenarnya. Bagaimana cara masuk ke Metaverse? Yang pertama, pilih platform yang akan digunakan untuk masuk ke platform Metaverse. Dan yang kedua, pastikan perangkat tambahan yang memungkinkan dibutuhkan pada platform tersebut, seperti headphone atau headset, dan kacamata IR atau VR. Dan ketiga, daftarkan diri untuk masuk ke platform Metaverse. Dan yang keempat, setelah mendaftar, masuk ke dalam platform Metaverse dan dapat melakukan aktivitas layaknya di kehidupan nyata. Sistem ekonomi yang digunakan untuk bertransaksi jual beli adalah cryptocurrency dan NFT. Kita juga wajib mempunyai dompet digital seperti MetaMask atau Trust Wallet untuk mengakses dan menyimpan aset kita. Perkembangan Metaverse. Metaverse dapat diartikan sebagai dunia virtual tanpa batas, oleh karena itu, perkembangan Metaverse masih sangat luas dan perkembangan Metaverse sangat menakjubkan, karena perusahaan-perusahaan teknologi besar sudah mulai mengembangkan teknologi ini. Dan ada juga bisnis yang sudah mengembangkan teknologi canggih ini adalah Walmart. Walmart merupakan perusahaan retail ternama di Amerika yang sedang mengembangkan teknologi Metaverse. Mereka menawarkan pengalaman berbelanja dari rumah atau dari mana saja melalui dunia virtual. Masa depan dengan Metaverse. Dengan Metaverse kita dapat bekerja. Kemungkinan di masa yang akan datang semua orang akan bekerja dari rumah menggunakan kacamata VR, dikarenakan kepraktisan untuk melakukannya. Selain itu, kita juga dapat berkumpul dan bersosialisasi di Metaverse. Zaman sekarang, orang sudah sibuk dengan kegiatan mereka dan tidak memiliki waktu untuk keluar bepergian. Dalam dunia virtual ini, kita dapat berkumpul dengan teman-teman seperti berkumpul di taman, di mall, dan sebagainya. Selain itu juga kita dapat bermain game online dengan sensasi yang baru. Metaverse akan menggambarkan dunia online dengan cara terbaik. Kita bisa beraktivitas di dalamnya. Game online akan terasa lebih nyata karena kita dapat masuk dalam game tersebut. Selain itu juga kita dapat membuka bisnis baru di dunia virtual. Melihat perkembangan yang terjadi, kemungkinan kita dapat melihat banyak bisnis baru yang akan terjadi secara metaverse. Seperti toko yang akan ada di online saja, tetapi memiliki experience seperti kita berbelanja di dunia nyata. Aplikasi untuk Metaverse sekarang. Aplikasi yang dapat digunakan untuk sekarang, yang pertama ada Horizon World, dan yang kedua ada Hive, dan yang ketiga ada Roblox. Sekarang ini Metaverse masih merupakan game yang terus dikembangkan, walaupun beberapa sudah dapat dipakai untuk bekerja di dalam dunia virtual. Potensi Metaverse di Indonesia. Metaverse memiliki potensi yang besar untuk berkembang pada saat ini. Negara-negara maju lainnya juga masih dalam tahap pengembangan dan terus meneliti teknologi canggih ini. Peluang Indonesia untuk mengembangkan Metaverse sangat terbuka lebar. Pasalnya, peneliti di Amerika ataupun Eropa juga masih mencoba memahami dunia virtual tersebut. Jadi, Indonesia juga berpeluang dalam bersaing dengan negara-negara besar. Potensi perkembangan Metaverse di Indonesia sangat besar akibat banyaknya calon pengguna dunia virtual ini. Seperti yang kita tahu bersama, saat ini Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan pengguna media sosial terbesar. Hal tersebut semakin diperkuat dengan hasil riset yang menyatakan bahwa ada sekitar
68,9% penduduk yang mempunyai media sosial. Bahkan per Januari 2022, penduduk yang menggunakan media sosial sudah mencapai 191,4 juta dari total penduduk. Tentu ini sangat mengesankan dan menjadi nilai yang perlu diperhatikan jika ingin mengembangkan teknologi baru. Peluang profesi di era metaverse. Yang pertama ada digital marketing. Digital marketing menjadi salah satu skill andalan di era metaverse. Dengan era metaverse, pengusaha jasa penyedia marketing dituntut mulai kreatif dan adaptif saat membuat iklan atau trik penjualan produk. Dan yang kedua ada NFT strategis. NFT juga akan ramai sering berkembangnya metaverse. Nah, NFT strategis akan dibutuhkan untuk mengelola bisnis, membuat konsep, serta membuat program NFT dengan pengetahuannya tentang teknologi blockchain. NFT strategis juga akan menganalisis tren industri untuk menyediakan informasi strategik dan mengaplikasikannya dengan gamifikasi dan penerapan taktis lainnya. Kesimpulannya, pengalaman metaverse adalah evolusi dari dunia virtual yang menyatukan dunia digital dengan dunia nyata. Ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam cara yang sama seperti di dunia nyata. Aplikasi metaverse saat ini termasuk gaming, pendidikan, bisnis, dan sosial. Sekian presentasi dari saya, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dari presentasi ini. Terima kasih.